ครับ
sedikit ya. Mohon maaf ketidaknyamanannya ini memang sengaja tidak kita beritahukan karena ini bukan latihan tetapi simulasi. Kita mau ukur respon time kita bagaimana ketika ada kejadian kebakaran ataupun gempa. Jadi kami bekerja sama dengan pihak damkar. Jadi kita ada SDM memasak dan untuk damkaran sendiri. Jadi untuk nanti untuk evaluasi dari pelaksanaan ini mungkin nanti bisa saya serahkan ke damkar untuk melakukan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita tadi telah melakukan suatu ya kejadian emergensi ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Semoga ke depan nanti kita semua kita harapkan bisa siap dalam menghadapi apabila terjadi bencana, apakah itu bencana kebakaran atau bencana lainnya. Sudah mencoba seandainya itu kejadian yang sebenarnya ada ledakan, ada kebakaran, dari ledakan itu timbul kebakaran, ada enggak yang berusaha untuk memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran tadi? Apa? Saya lihat tadi belum ada ya? Belum ada, masih bingung apa kejadian apa, padahal sudah ada yang berteriak kebakaran, 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 tapi respon time dari bapak-bapak kayaknya kurang tanggap. Jadi seandainya ini terjadi yang sebenarnya, kejadian sebenarnya, ini yang kita harapkan. Jadi bukan kita ini masih bingung saya lihat. Padahal ruangan depan Allah itu kebakaran, keluar asap, tidak ada yang peduli, ada korban lagi. Dan korban bisa dievakuasi, kebetulan satpam, security banget, dari bawah. Seharusnya kita di ruangan sudah tanggap itu rekan kita ada kecelakaan. Ini yang diharapkan bukan dari security-nya aja. Security cuma berapa orang? Bagaimana dia mengawasi lingkungan kerja kita? Masuk orang asing ke dalam. Begitu ada kejadian. Setelah itu ada tim. Tentunya kita kalau ada kejadian, apa yang kita selamatkan dari kantor kita ini? Tentu ada dokumen yang sangat penting yang wajib kita keluarkan dari ruangan kita. Dokumen penting milik perusahaan. Ini yang paling wajib. Tentunya ini juga kurang mendapatkan tanggapan. Jadi kita semua keluar bertanya-tanya, malah ada yang bercanda, ada kejadian apa? Itu tadi suara alarm, Pak, suara alarm kebakaran. Seandainya di tempat Bapak bekerja ini terjadi kebakaran, itulah bunyinya. Jadi Bapak harus tanggap bahwa bunyi itu tadi ada kebakaran. Bagaimana tanggapan kita begitu tahu ada alarm kebakaran? Tentu kita yang sudah dilatih, yang sudah pernah berkali-kali malah dilatih untuk cara menggunakan apar, kita juga di ruangan itu harus tanggap, ambil apar, usahakan.
memadamkan api. Operator tetap menghubungi dinas pemadam kebakaran, memberitahukan, dan juga dibimbing oleh security nanti dievakuasi arah kemana kita harus berkumpul. Seperti sekarang ini diarahkan kemana kita harus berkumpul. Dan apabila ada korban seperti tadi, ini tentu tugas kita juga. Jangan sepenuhnya mengharapkan dari security. Kita yang satu ruangan, rekan kita korban, kita juga harus tanggap. Bagaimana kita mengevakuasinya. Dan semuanya rata-rata ya, kalau nggak salah saya sudah pernah dilatih bagaimana mengevakuasi korban oleh tim PMI ya, tahun lalu ya. Respon time kebencanaan. Apalagi kalau seandainya terjadi gempa, di mana kita harus berlindung. Ini tadi bagus, tenang, cuma apa, bunyi apa? Itu Pak ya, masih bingung. Padahal ada kawan kita, rekan kita yang sudah berteriak, tolong, tolong, ada kebakaran. Tidak satu pun yang tanggap dengan teriakan itu. Oh Pak, seandainya itu terjadi, sebenarnya bagaimana saat kita bekerja, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa saja. Itu dari saya, mungkin dari teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim observer dari BPBD yang telah memberikan beberapa masukan. Dari Dinas Kesehatan, bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Bapak, kami dari Dinas Kesehatan Aceh, UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh. Kami bergerak di bidang pelayanan ambulan terpadu. Nah, di bidang ini yang harus Bapak Ibu ketahui adalah di daerah Banda Aceh Aceh Besar, terutama di kawasan ini berdua, kita sudah melakukan pelayanan ambulan terpadu, di mana apabila terjadi situasi dan kondisi gawat darurat, baik itu kebakaran, gawat darurat medis, silahkan Bapak Ibu hubungi 0651 22118. Ketika sudah sampai medis di tempat, alangkah baiknya dari lingkungan tidak perlu membantu. Karena kenapa? Dapat mengakibatkan kesalahan. Contoh, dalam mengangkut tandu. Apabila kita tidak mengetahui bagaimana cara, maka akan mengakibatkan cedera yang berlebih daripada proses pengangkatan. Makanya ini yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Satu poin penting yaitu silakan Bapak Ibu telepon 119 gratis pulsa ataupun 0651 22118 apabila Bapak mengalami ataupun mendapatkan kejadian kegawat daruratan medis ataupun kebakaran ataupun bencana alam. Silakan Bapak telepon. Line telepon kami aktif 24 jam. Mungkin demikian Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kita ucapkan kepada tim medis dari P2KK Banda Aceh. Selanjutnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada Pak, Ibu? Nah kalau tidak ada, kita minta kesediaan Bapak Manajer PT PLN UPT Banda Aceh untuk dapat memberikan Yang pertama appreciate buat teman-teman di UPT yang merencanakan ini silent operation. Jadi kita nggak tahu, jujur saya nggak tahu ini ada ini. Terima kasih juga kepada Bapak Azari dari Damkar dan Pak Iwan dari BPBD dan Pak Aceh harus bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita lihat tadi di video tadi yang di UPT Aceh, kecelakaan juga bisa kita care. Ketika lihat video tadi ya tiba-tiba dia jatuh kan. Begitu juga di sini. Jadi ketika teman-teman ada yang terluka apa dibantu, jangan malah ini kan ya, apaan ini itu apatis namanya, apatis. Jadi saya pinginnya ya kita care lah membangun ini. Jadi budaya K3 itu jadi dari dalam diri masing-masing itu terbangun. Mungkin ini saja, mohon maaf atas ini terima kasih dari Tugas Damkar, PMI dan BPBD karena sudah berpartisipasi, dan kepada teman-teman semua mohon maaf, silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya karena memang jadwalnya padat hari ini dan ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu. Mungkin sekian dari saya, aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.